Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk pelan-pelan mencermati bagian dari teks kita. Yang pertama ada kata sang firman atau bahasa Yunaninya logos, itu berarti pikiran, perkataan, nalar tertentu, logik tertentu, dan itu yang melekat kepada pribadi Tuhan. Dan kita mengenal bahwa Bapa itu, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman, dengan cara mengucapkan sesuatu atau bersabda. Maka dikatakan bahwa berhati-hatilah dengan kata, karena setiap kata itu mencipta, termasuk kita punya kekuatan untuk mencipta melalui kata-kata kita. Maka pilihan kata-kata yang baik akan terus nantiasa membangun kehidupan kita yang baik. Maka ucapkanlah kata-kata yang lebih rohani daripada kata-kata yang bersifat duniawi dan bahkan tidak berguna atau bahkan lebih buruk dari itu, menghancurkan kehidupan ini. Karena kita sadar bahwa di dalam kita ada logos, karena ada nafas Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Nah, yang berikutnya lagi, dia menjadi manusia, menjadi daging, menjadi manusia. Dan dalam bahasa Yunani itu ada dua kata. Satu yang disebut dengan sarx, S-A-R-X, dan yang kedua adalah soma. Dan ini punya makna yang sangat berbeda, sama-sama daging, diartikannya seperti itu. Kalau soma itu tubuh kita secara biologis, organisme tubuh kita itu soma. Sedangkan sarx itu walaupun diterjemahkan dengan kata daging, tetapi dia mengandung eksistensi penuh, tidak sekedar fisiknya, tetapi dengan seluruh eksistensinya, kepribadiannya, berkaitan dengan seluruh kemanusiaannya itu ada di situ, gitu ya. Tidak sekedar daging, tetapi seluruh hatinya, pikirannya, perasaannya, gagasannya itu tetap sama seperti eksistensi yang sebelumnya. Jadi ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, maka eksistensi manusia yang adalah Yesus itu persis sama dengan eksistensi yang sebelumnya. Jadi dia adalah Allah sendiri, gitu ya, bukan karena jadi daging, kemudian dia harus bertumbuh secara manusiawi dan belajar secara dia enggak. Eksistensinya utuh menjadi manusia. Ya, utuh dalam bungkus tubuh manusia ini. Sehingga eksistensi ilahi itu artinya dia tidak tersentuh oleh dosa, tetapi dia merasakan lapar, dia tergoda oleh situasi, tetapi dia tidak tergoda sehingga tidak jatuh dalam dosa dan seterusnya. Jadi itu yang berikutnya lagi dikatakan bahwa dia berdiam diri atau tinggal bersama dengan kita. Tuhan itu menyejarah. Tuhan bukan yang jauh, Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Nah, yang berikutnya lagi, dengan begitu maka kita bisa lihat kemuliaannya. Ada kalimat yang menyebutkan bahwa kita bisa melihat kemuliaannya, menyaksikan, betul-betul mengalami sendiri peristiwa itu. Nah, yang berikutnya lagi ada kata anak tunggal Bapa. Ini yang kemudian kita perlu cermati ya, berkaitan dengan soal anak tunggal Bapa.
Jadi ada satu kata dalam bahasa Yunani itu monogenesis, yang artinya dikatakan anak tunggal tadi itu. Satu-satunya yang diperanakkan, atau sebenarnya ini punya makna yang menarik. Jadi dialah satu-satunya jenis yang bisa mewakili pribadi Tuhan. Jadi eksistensi Tuhan itu menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Eksistensinya tidak berubah, tetapi dalam inkarnasi tubuh manusia yang bisa ngantuk, bisa lapar, macam-macam dalam segala kondisi tubuh. Tetapi dikatakan dialah monogenesis itu. Jadi dialah jenis satu-satunya, tidak ada yang lain yang bisa merepresentasikan eksistensi Allah dalam kehidupan sejarah kita, dalam bentuk real itu. Jadi kalau mengatakan anak tunggal Bapa itu maksudnya bahwa dialah satu-satunya representasi Bapa dalam tubuh kemanusiaan itu. Dan yang berikutnya lagi, dalam kondisi itu disebut kita akan dipenuhi oleh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita sadar betul bahwa Tuhan yang jadi manusia dalam Yesus Kristus itu karena kasih karunia. Enggak ada kata lain selain kasih karunia. Hanya karena kasih karunia Allah, karena cinta Allah kepada manusia, maka Dia rela menjadi manusia untuk kemudian menebus kita dengan cara menggantikan posisi kita yang sudah dibelenggu dosa, digantikan oleh Yesus, dan kemudian Yesus mengalahkan kuasa dosa itu. Sehingga kita boleh senantiasa berada dalam relasi yang benar dengan Tuhan, menghayati teks kita dari bacaan ini. Dialah satu-satunya representasi tentang Tuhan. Maka kita akan mengenal Tuhan melalui pribadi Yesus. Karena dialah Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kemurahan kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh menghayati akan sabda-Mu saat ini tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon kemurahan penyertaan-Mu untuk kami menjalani hari-hari bersama dengan-Mu dalam pribadi Yesus Kristus yang menyejarah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.